tergesa-gesa. Namun di luar sana ternyata ada hal yang memang harus tergesa-gesa. Yang memang perkara itu merupakan tergesa-gesa, perkara itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, yakni it'am dhaif. Ada satu hadis yang disampaikan Rasul bahwa memberikan makanan kepada tamu kita itu merupakan hal yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, itu disilakan. Namun dengan catatan Rasul ampun kemudian memaksakan kita, repot kita, seadanya harus kita kerjakan. Nah, di dalam kitab ini Nasul juga dijelaskan ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man tat'ama akhahul musliman syahwatahu haramallahu ta'ala. Man utai salamipun iku at'ama iku awih pangan sapa akhahul muslim ing kancane sing muslim syahwatahu ing kekarepane muslim. Nek ngono iku mau piye? Haramallahu ta'ala monggo ngaromake ing man ing wong jika Allah Gusti Allah Ta'ala yang Gusti Allah alami namake berdoa. Ada siapa yang memberikan makanan terhadap saudaranya muslim? Ini maksud tersebut akhul muslim ya. Berarti ada si muslim, akhul muslim. Maka anak akhul muslim. Siapa tahu kalau mau ta'amal. Pada siapa yang memberi makanan untuk minuman ya, kepada saudaranya muslim, maka tidak akan diharamkan masuk neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sebuah apapun, walaupun air putih segelas itu termasuk. Amin ya. Boleh atas kopi, atas sekarang, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis dijelaskan juga maka nabi billahi wal yawmil akhir wal yukrim kaifa. Jadi hadis masuk ke dalam apa? Pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah boleh jelas. Maka ketika ibu bapak kita semuanya mengharapkan jasad kita itu diharamkan oleh Allah masuk surga Allah, maka salah satu kunci yang bisa kita lakukan adalah memberikan it'am dhaif, memberikan penghormatan makanan terhadap tamu kita. Baik itu tamu yang dekat, terlebih di sewu, di menikah, tamu yang kecil. Dan semua orang saking mengurusan Arab Saudi pada ada yang keturunan tinggi, seperti itu ya, juga untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hal yang pertama yang harus diserahkan. Oke, sama itu sama. Kita nomor kali. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang harus segera kita lakukan. Di menikah di dalam kitab ini. Watajadidul mayyiti. Watajadidul mayyiti. Lan nomor ini menikah mulo soroma mayit. Tantangan buat kita semua. Biasanya pun sering ibu, apa yang sepak, yang situ itu putih ini mulo soroma mayit. Ibu putus ya. Soalnya saya boleh mati putus. Padahal mulo soroma mayit ini merupakan hal yang harus dijaga. Mas mati, bukan sih mau. Kalau tidak sosial jelas, banyak sekali partai kan ibu ketika orang yang meninggal segera untuk umat oke. Ini memang merupakan tindakan pun Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan di dalam kitab masuk ini. Bagaimana kita umat masjid? Ini kok yang pertama diterangkan bil muslim lawan ucap. Karena mayat itu tidak mungkin bisa mandi sendiri, maka kewajiban bagi kita yang masih hidup untuk mencari itu memandikan. Asal boleh berhubungan langsung dari mayat itu tinggal kok nyaman mau dipakai. Betul ya? Dari bersentuhan. Ketika jasad kita belum bersentuhan dengan si mayat itu, bagaimana judok itu rasanya pun disebut itu putus. Jadi mengganggu bahwa dia diri bayi, padahal mayat senang. Senang ketika ada orang yang musola atau misalnya ini muslim. Yang pertama adalah bil muslim, wa takfini lan menolong menika. Terus ini mengkafani. Betul ya? Setelah dimandikan dengan niat-niat yang sudah disyariatkan oleh ajaran kita. Kemudian yang kedua adalah takfin. Takfin ini menika harus itu mengkafani. Mengkafani ada beberapa saat tidak di masjid ini. Kalau tidak salah pernah ada yang namanya dengan permasalahan jenazah itu sangat-sangat luar biasa. Ikhtiar kita supaya warga kita semuanya itu bisa. Karena tidak hanya Pak Mudin, tidak hanya Pak Kawung sebenarnya, tapi kewajiban kita semuanya untuk bisa semuanya, untuk berani semuanya.
kalau siap ya, ibu kan bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mula sura ingkang angka 3 inggih menika wassalatu alaihi lan mati. Ingat simak. Jadi diusahakan ibu dan bapak kita semuanya dan kita semuanya nek kita takziah ibu, ampun takziah tok, ampun bertakih tok ketika memang jenazahnya masih atau belum disalihkan, belum dikubur. Nek sakit itu kita semuanya malah justru kita ziaratin pun kemudian kita mati. Oke, ini saya ngomong. Tapi yang minimal seperti takziah, oke. Tapi lebih baiknya kita ketika ada orang yang meninggal, entah itu saudaranya atau kerabatnya atau tetangganya, nek sakit itu nih, pulang dengan pun mati. Sakitnya mati kalau dari ibu. Apa saja ya? Berapa takdir? 8. Yang itu sakit ya? Ayatnya kan buat. Usul ini ada hadal mayit ini kan? Anak aku, itu perempuan berarti usul mana? Hadil mayitati. Yang api tetap berarti di mayit kalau mesti. Ya jadi kemudian pertama takdir, kemudian takdir pertama lompat. Tadi kita ngomong kali, ngomong sholawat. Ini dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Qulub sehingga adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling sedikit. Kita mari untuk kemudian yang kedua apa? Takdir ketiga apa? Allahumma ighfir lahu. Oke. Nah, perempuan berarti Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Kemudian yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu laki. Yang perempuan berarti Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Jadi itu terus ya. Kemudian Bapak-bapak kita semuanya harus tahu karena memang ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang harus kita lakukan. Dan ini perlu kita pertimbangan deh. Niku ingkang angka 3, ingkang angka 8 terakhir ini menika dalam kita mengusul jajah yaitu fatfi dan mendemak menurut usul mengukur ya mengukur ayat jajah. Apun pun disujeni kemudian pun dikawani kemudian pun disolati tapi bukan cuma bendem. Jadi itu merupakan sesuatu yang menjadi dosa harus dibendam, harus dikubur, ya. Segera. Ini kalau ulama-ulama orang lain itu memang ada yang dengan dirutinkan. Tapi kalau orang biasa itu main pun segera. Dari usul-usul itu waktu malam hari itu tetap dikubur. Kalau pun seperti dan salah satu kalau bisa itu disayang. Ini kan ngomong kali. Ya, nomor 2 dari hal yang disunahkan Rasulullah SAW yang harus disegerakan. Ini mau melaksanakan jenazah. Itu pun di dalam kitab ini dijelaskan. Tidak mata ing dalam nalikone mati sopo. Yakinan kelawan yakin. Dipastikan dulu bahwa dia itu sudah meninggal, benar ya? Jadi aku nanti sudah dipastikan dalam kitab ini. Dari dipastikan meninggal dari itu dimakamkan, kemudian dikafani, disolati, kemudian mau dibendam ternyata itu urip. Wah, makanya kita bisa sekali tidak mata yakinan. Sehingga jika kita itu, ini menikah biasanya pun dokter ya dulu ya, dokter puskesmas dan lain lain. Dokter ya, ini adalah merupakan perkara dua perkara dari 5 perkara yang disunahkan Rasulullah SAW untuk segera dilaksanakan. Yang 3, 4, dan 5 insyaallah sesudah kita telah memilih balik dan ini semoga menambah keberkahan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.